Oke, baik. Kita mulai saja ya, teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Oke, sudah siap? Sudah siap ya mengikuti pembelajaran ya? Ini pertemuan kita yang terakhir untuk sharing pengajar gitu ya. Pak Ardana juga sudah menyelesaikan seminggu yang lalu dengan mahasiswa saya di Universitas Jember. Kemudian hari ini, karena kemarin bertepatan juga dengan hari libur, ada beberapa kali juga saya ada kegiatan, jadi nggak bisa masuk tepat sesuai dengan jadwal. Akhirnya sekarang sudah tiba waktunya ya pertemuan kita terakhir. Nah, dalam pertemuan kita terakhir ini nanti saya akan menjelaskan konsep tentang perbandingan. Setelah ini kalian kembali lagi ya dengan Pak Ardana untuk pengampu mata kuliah matematika anak usia dini. Teman-teman, saya mau share screen dulu ya. Jadi awal ini saya mau menyampaikan materi dulu, kemudian untuk tugas-tugas apakah sudah diselesaikan semuanya? Mbak Ani gimana? Sudah, Ibu. Nanti selesai perkuliahan akan saya kirim. Oke, baik. Terima kasih. Nanti untuk nilai tugasnya saya kirimkan juga ke Ani, nanti biar di-share ke teman-teman yang lainnya. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, baik. Nanti saya janji mengirimkan materi ya. Setelah ini saya kirimkan juga ke Mbak Ani. Silahkan ini kan saya jadikan satu untuk 3 kali pertemuan, jadi biar satu file aja bisa kalian pelajari. Yaitu untuk korespondensi 1-1, kemudian ini untuk konsep angka dan hitungan. Terakhir kita akan membahas tentang konsep perbandingan. Oke. Teman-teman, untuk matematika anak usia dini, kita sudah sepakati bersama bahwa ada beberapa konsep dasar gitu ya yang harus dikenalkan sejak dini kepada anak usia dini. Salah satunya adalah konsep perbandingan. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsep korespondensi 1-1, itu basically konsep dari matematika, kemudian ada angka dan hitungan, kemudian ini ada perbandingan. Nah, apa sih perbandingan? Kalau kita gitu ya, orang yang sudah dewasa itu ketika mendengar kata perbandingan pasti langsung pikiran kita tertuju pada membandingkan objek, ya kan ya? Jadi mengcompare dari satu objek dengan objek yang lainnya. Sama enggak? Ya, kalau sama di mana samanya, kalau berbeda di mana perbedaannya. Itu membandingkan antara satu objek dengan objek yang lain. Untuk konsep perbandingan itu ada beberapa hal yang harus dipahami oleh kalian. Yang pertama itu terkait tentang bahwa ketika kita berbicara tentang konsep perbandingan di anak usia dini, itu kita mengharapkan anak dapat menemukan hubungan antara dua benda atau kumpulan benda berdasarkan karakteristik tertentu. Itu ya kalau kita berbicara tentang perbandingan. Kemudian konsep perbandingan itu juga membandingkan kuantitas, melihat dua kumpulan benda dan menemukan perbedaannya. Jadi mengumpulkan berdasarkan karakteristik tertentu, kemudian membandingkan gitu ya, membandingkan atau mengumpulkan dua kumpulan benda dan menemukan perbedaannya. Jadi sini ada dua clue ya. Persamaan itu nanti kalian akan belajar juga dengan konsep klasifikasi atau pengelompokan. Nah, itu lebih fokus pada bagaimana mengumpulkan benda berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, konsep lanjutannya adalah membandingkan antara dua benda tersebut, menemukan perbedaannya. Kemudian konsep perbandingan itu juga berkaitan dengan membandingkan pengukuran, apakah lebih tinggi, lebih panjang, apakah lebih besar, lebih kecil. Yang penting, yang jelas itu adalah intinya membandingkan antara satu objek dengan objek yang lainnya, antara satu kumpulan objek dengan satu kumpulan objek yang lainnya. Membandingkan angka, semua orang memiliki misalnya sarung tangan, kemudian lihat apa beda dari sarung tangan si A dengan sarung tangan si B misalnya. Dilihat dari, oh warnanya berbeda. Itu ketika kita ingin melihat
membandingkan gitu ya, karena ini kita belajar tentang konsep perbandingan. Ada beberapa hal yang perlu kalian pahami dan tanamkan kepada anak. Saya kan sering mengatakan dari awal, sebelum kita mengajarkan konsep ini kepada anak, kita sendiri yang harus paham terlebih dahulu. Karena kalau kita tidak paham akan konsep itu, nggak bisa kita melakukan transfer knowledge pada anak usia dini. Apalagi yang kita hadapi adalah anak usia dini, yang notabene pemikirannya itu masih belum bisa berpikir secara konkret. Mereka itu belum bisa berpikir secara abstrak. Sedangkan matematika itu adalah sesuatu yang sifatnya sangat abstrak. Jadi tugas kalian itu 2 kali. Bagaimana kalian bisa mengkonkretkan. Selain kalian harus mentransfer knowledge kepada anak, kalian itu tidak bisa langsung mentah gitu ya mentransfer kepada anak. Tapi bagaimana caranya mengkonkretkan konsep matematika yang sangat abstrak ini sehingga menjadi konkret, baru kalian lakukan transfer knowledge kepada anak. Baru kalian menjelaskan kepada anak, oh sebenarnya ini loh yang dimaksud kayak korespondensi 1-1 kemarin. Konsepnya adalah bagaimana memahamkan anak bahwa satu objek memiliki satu benda masing-masing. Nah itu kan 1, 2, 3, 4, 2 itu adalah satu objek dengan satu objek yang lainnya. Itu kan sangat sangat abstrak, teman-teman. Tapi begitu ketika kita akan menanamkan konsep itu kepada anak, kita wajib mengkonkretkan dulu gimana caranya. Oh ya, kita berkumpul dalam satu kelas ini ada 5 anak misalnya. Satu anak 1 itu punya satu topi, anak 2 punya satu topi, anak 3 punya satu topi. Nah, itu adalah proses transfer knowledge yang mentransfer konsep yang sifatnya sangat abstrak menjadi sesuatu yang konkret. Kan anak usia dini itu harus diberikan hal-hal yang konkret ya, apalagi dia ada di fase kognitif sensori motor. Artinya benar-benar yang bisa dia tangkap itu adalah apa yang dia rasakan dari atau melalui panca indera. Nah, kemudian kita lanjutkan ke dasar-dasar dari perbandingan itu sendiri. Apa sih dasar-dasar perbandingan itu sendiri? Nah, ada pengukuran informal, itu ada besar, kecil, panjang, pendek, tinggi, rendah. Untuk lebih jelas, saya akan tampilkan yang, bentar ya, ada di modul saya. Nah, ini adalah contoh-contoh perbandingan informal menurut Charles Schwab dan Lin ya. Ada besar, kecil. Ini adalah hal-hal yang harus dipahami oleh anak dalam membandingkan. Banyak, sedikit, kemudian panjang, pendek, kemudian tinggi, rendah, gemuk, kurus, berat, ringan, cepat, lambat, dingin, panas, kaku, lentur, luas, sempit, dekat, jauh, setelah, sebelum, lebih tua, lebih muda, lebih di atas, lebih di bawah, keras, lembut. Nah, ini adalah contoh-contoh perbandingan informal yang harus dikuasai oleh anak. Teman-teman, kalau misalnya saya ini kan nah ini adalah modul yang saya susun ya. Jadi ini konsep perbandingan untuk anak usia dini. Jadi nanti kalian akan belajar tentang apa definisi perbandingan, kemudian bagaimana rencana kegiatan dalam upaya mengembangkan pemahaman perbandingan, konsep perbandingan, dan bagaimana mengevaluasi kegiatan dalam kegiatan mengembangkan konsep perbandingan ini. Kalau dari segi definisi ya teman-teman ya, kalau dari segi definisi yang tadi saya tampilkan dalam PowerPoint itu sudah mewakili rasanya. Kira-kira kalau dari kalian setelah melihat apa yang saya tampilkan dan mendengar apa yang saya jelaskan, bisa nggak menyimpulkan berarti perbandingan itu apa ya? Ada nggak yang bisa memberikan pemahaman setelah kalian mendengar dan melihat sendiri tentang konsep perbandingan? Jadi kesimpulannya yang dapat kalian simpulkan perbandingan itu apa? Ada yang bisa? Mohon izin Ibu untuk menyampaikan. Oke, silakan. Menurut saya, konsep perbandingan adalah membandingkan sesuatu benda, mulai dari besar kecil, tinggi rendah, berat, volume, serta yang lain-lain. Oke. Jadi berdasarkan ini bisa dibaca ya.
berdasarkan yang tadi disampaikan sudah benar. Kemudian kita simpulkan bahwa definisi perbandingan itu mengacu pada membandingkan dua objek atau lebih. Secara teoritis, definisi dari perbandingan itu adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan hasilnya dinyatakan dengan cara yang sederhana. Jadi ada dua objek atau lebih yang diminta untuk membandingkan objek satu dengan objek dua itu perbedaannya di mana? Apakah lebih banyak, apakah lebih sedikit, lebih besar, lebih kecil, atau yang lain-lain. Berdasarkan tadi konsep-konsep perbandingan atau contoh-contoh perbandingan yang sudah disampaikan tadi. Gitu. Kemudian saya balik lagi ke ini ya, ini adalah atribut gitu ya, atribut perbandingan. Besar, kecil, banyak, sedikit, dan lain sebagainya. Seperti ini, mengcompare mana yang lebih besar, lebih kecil, kemudian ini lebih berat, lebih ringan, gitu ya. Ini panas, dingin, bentuk-bentuk perbandingan informal. Kemudian itu adalah perbandingan informal. Ada yang kedua, itu namanya perbandingan tentang kuantitas. Kuantitas itu anak harus lebih dahulu melihat pada dua kumpulan objek, kemudian memutuskan jika objek-objek tersebut memiliki jumlah. Nah, kita berbicara tentang kuantitas, berarti kita berbicara tentang kaitannya dengan jumlah objek tersebut ya. Mana lebih banyak, mana lebih sedikit. Ini adalah contoh untuk konsep perbandingan kuantitas. Ya, nah ini mana lebih berat. Ini dan ini mana lebih banyak, anjing yang di atas apa anjing yang di bawah, ikan juga ini mana yang lebih banyak. Ini adalah bentuk-bentuk perbandingan yang kuantitas. Kalau tadi informal, besar kecil, tinggi rendah, panjang pendek, itu informal. Kalau ini kuantitas, jelas jumlahnya gitu ya. Nah, ini adalah korespondensi dan menghitung serta klasifikasi adalah dasar kemampuan dari membandingkan. Jadi sebelum membandingkan, makanya kenapa di awal itu saya sampaikan bahwa konsep dasar matematika itu hierarkis. Artinya tidak bisa sembarangan kita mau ngajarin perbandingan dulu, padahal anak tidak atau belum paham tentang konsep korespondensi. Anak belum paham tentang konsep berhitung. Anak belum paham atau diajarkan tentang konsep mengklasifikasi. Mungkinkah dia bisa membandingkan? Tidak. Makanya kenapa saya bilang itu pengenalan konsep matematika ke anak usia dini itu hierarkis. Jadi nggak bisa korespondensi kita kenalkan terakhir, nggak bisa. Harus di awal, karena korespondensi itu basically dari konsep matematika anak usia dini. Dilihat dari yang saya cantumkan bahwa untuk anak mampu membandingkan kuantitas, mereka itu harus memahami terlebih dahulu konsep korespondensi satu-satu, keterampilan menghitung dan mengklasifikasikan. Itu ya teman-teman ya. Kemudian kemampuan membandingkan adalah dasar dari kemampuan dalam mengurutkan dan mengukur. Jadi nanti setelah membandingkan, kalian baru bisa memberikan konsep atau mengenalkan konsep urutan dan mengukur. Gak bisa sebelum kalian memberikan konsep perbandingan, kalian ngasih dulu konsep urutan dan mengukur. Gak bisa, tidak akan bisa dipahami oleh anak. Karena ada satu konsep yang sebelumnya harus diajarkan kepada anak, tapi belum diajarkan. Jadi istilahnya kalau kalian bangun rumah gitu ya, ada bata yang ketinggalan gitu. Akhirnya gimana? Akhirnya rumahnya nggak kuat. Kan kita kalau berbicara tentang pendidikan anak usia dini itu memang yang penting adalah fondasinya. Kalau salah satu fondasi tidak terpasang dengan baik, maka setinggi apapun rumah itu jatuhnya tidak akan kokoh. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah bentuk perbandingan yang umum diperkenalkan di jenjang PAUD. Seperti perbandingan informal tadi, lebih besar, lebih panjang, lebih pendek, lebih berat, lebih terang, dan yang lainnya. Contoh-contohnya beberapa ada. Kemudian saya kembali lagi ke slide PPT saya ya. Nah, ini dasar-dasar membandingkan ada dua ya.
pengukuran informal tadi, angka ini kuantitas, sorry tadi saya lupa. Kuantitas itu jumlah gitu ya. Selanjutnya kegiatan. Kita beralih pada kegiatan apa nih yang bisa dilakukan untuk mengenalkan konsep perbandingan kepada anak. Nah, kita ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan gitu ya. Untuk yang pertama dilakukan dengan melihat karakteristik berbeda di antara dua kumpulan benda. Jadi kegiatannya apa? Fokus pada melihat perbedaan karakteristik dari kumpulan benda. Yang tadi saya sampaikan ya. Misalnya semua anak diberikan objek, kumpulan objek gitu ya. Anak diminta untuk mencari perbandingannya, perbedaannya. Apanya yang berbeda? Oh, yang benda ini jumlahnya sekian, benda ini jumlahnya sekian. Ini yang lebih banyak, itu yang lebih sedikit misalnya. Nah, itu adalah hal-hal yang difokuskan ketika kita melakukan kegiatan membandingkan. Kemudian pengamatan dan pengalaman pada usia prasekolah, lebih ke keterampilan anak dalam mengamati. Kan kalau kita mencari perbedaan gitu, mencari yang berbeda antara dua objek itu kan kita harus melakukan pengamatan. Nah, ini juga dilakukan fokus pada kemampuan pengamatan anak prasekolah. Anak diminta untuk mengamati, kemudian menemukan apa yang berbeda dari dua objek yang diberikan kepada mereka. Kegiatannya juga bisa yang dilakukan dengan misalnya dua kakak adik yang bertengkar karena kue yang berbeda ukurannya. Ya, itu bisa dilakukan, kegiatan-kegiatan seperti itu bisa dilakukan untuk mengenalkan konsep perbandingan ini kepada anak. Jadi secara natural, jadi tidak terprogram gitu ya teman-teman ya. Artinya tidak seperti yang kita akan lakukan di sekolah bahwa kita punya perencanaan pembelajaran. Tapi di kegiatan sehari-hari di rumah pun kegiatan pembandingan ini bisa dikenalkan kepada anak. Yaitu tadi, ada kakak adik yang ribut misalnya karena ukuran kue atau jumlah kue yang diperoleh atau diberikan oleh orang tua mereka itu berbeda. Nah, itu mereka diminta untuk mengamati di mana perbedaannya, apanya yang berbeda. Nah, itu juga sudah kegiatan untuk menanamkan konsep perbedaan. Jadi sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kegiatan informal. Kegiatan informal ini misalnya anak tertarik dengan ukuran dan angka, ingin menjadi yang paling tinggi. Siapa yang lebih tinggi, kakak atau adik? Misalnya melakukan pengukuran, diukur tinggi badannya. Ditanyakan kepada anak, kira mana berarti yang lebih tinggi? Siapa yang lebih tinggi? Apakah adik, apakah kakak? Kemudian menimbang berat badan, disampaikan kepada anak, berat badannya kakak sekian, berat badannya adik sekian. Siapa yang lebih berat, kakak atau adik? Nah, hal-hal seperti itu juga bisa dijadikan kegiatan informal untuk mengenalkan konsep perbandingan kepada anak. Kemudian pengukuran informal menggunakan benda-benda konkret ya seperti tadi itu ya teman-teman ya. Jadi benda-benda yang konkret itu yang sangat membantu anak untuk memahami sebuah konsep, sekalipun konsep itu adalah konsep yang sifatnya abstrak seperti matematika. Kemudian ada dua anak yang membandingkan tinggi badan. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang informal. Nah, masuk ke kegiatan terstruktur. Membandingkan pengukuran informal, tujuannya menambah kemampuan mengamati ukuran yang berbeda, materi. Pertama, gunakan benda nyata. Nah, ini adalah terstruktur, artinya direncanakan. Seperti kita merencanakan kegiatan di sekolah. Kan kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, sebelumnya kan ada perencanaannya dulu ya. Nah, itu namanya kegiatan terstruktur, dimulai dari tujuan pembelajarannya apa, kemudian media yang digunakan apa, kemudian kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutupnya apa, sampai ke bagaimana evaluasi yang digunakan untuk menilai efektivitas kegiatan yang kalian rancang. Itu kegiatan terstruktur, bedanya hanya di situ saja. Udah selesai untuk kegiatan pembandingan. Jadi sangat sederhana untuk konsep perbandingan ini. Jadi bagaimana kalian bisa membuat anak melakukan pengamatan, kemudian menemukan perbedaan antara dua objek yang diberikan kepada anak. Kalau dari teorinya hanya segitu saja teman-teman, jadi sangat sederhana sekali karena konsep ini juga hanya meminta kalian menanamkan konsep kepada anak untuk anak dapat menemukan perbedaan antara dua jumlah objek.
Oke, sekian pemaparan dari saya. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya untuk konsep perbandingan? Halo, Dari saya sudah jelas, Ibu. sudah jelas ya yang lainnya? Dari saya sudah jelas, Ibu. Oke. Sudah, Ibu. Teman-teman, saya minta, kalau sudah jelas, saya minta coba kalian membuat satu rancangan kegiatan terstruktur ya. Jadi tujuannya untuk apa, kemudian kegiatannya seperti apa. Jadi nanti disampaikan satu-satu kira-kira yang kalian akan lakukan atau rancang kegiatannya untuk mengenalkan konsep perbandingan kepada anak itu yang seperti apa. Nanti hanya dipaparkan secara ini aja ya teman-teman ya. Jadi kalian silahkan dirancang satu kegiatan, nanti sampaikan satu-satu. Mbak Ani misalnya kegiatannya apa, bagaimana langkah-langkah pelaksanaan kegiatannya, konsep yang ingin dikenalkan perbandingan yang mana, apakah perbandingan informal ataukah perbandingan kuantitas. Gitu ya, bisa paham ya teman-temannya? Waktunya 15 menit kira-kira cukup? Cukup, Ibu. Ya, oke, kita silakan dibuat 15 menit untuk rencana kegiatannya. Nanti setelah 15 menit jam pukul 9.45 gitu ya, kita mulai presentasi, menyampaikan satu-satu rancangan kegiatan yang ingin dilakukan untuk mengenalkan konsep perbandingan kepada anak. Gitu ya. Silakan mengerjakan, selamat mengerjakan. Baik, Ibu. Terima kasih.
Oke, baik. Sudah 9.46 ya, teman-teman. Silakan siapa yang mau awal, atau Mbak Ani bisa bantu saya untuk teman-teman diurutkan siapa yang awal, kemudian selanjutnya sampai semuanya ya. Nanti saya menyimak. Baik, Ibu. Nah, boleh dari urutan absen, boleh dari yang sudah siap juga boleh. Silakan teman-teman agar mempercepat waktu. Dari saya mungkin Ani. Baik, silakan Iin. Kalian ingin menampilkan atau menyampaikan aja? Kalau ingin menampilkan, saya jadikan co-host. Kalau mau share screen. Menampilkan. Ininya belum di unmute. Masih di unmute. Gimana Mbak, mau menampilkan? Cuma menyampaikan saja Ibu, soalnya internet di laptop masih bermasalah. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Kadek Maharifi dengan NIM 1911061022 absen 8. Di sini, saya akan menyampaikan mengenai rancangan kegiatan perbandingan informal, banyak sedikit, krayon, dan pensil warna. Di mana tujuan kegiatan ini yaitu adalah memberikan pemahaman kepada anak mengenai bagaimana perbandingan dari banyak dan sedikitnya jumlah benda, serta pada kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan konsep perbandingan dengan cara yang menyenangkan, sehingga anak mampu menemukan hubungan antara dua benda berdasarkan karakteristik tertentu. Di mana alat dan bahan yang digunakan yaitu adalah krayon dan pensil warna. Cara pembuatan pada kegiatan ini, karena kegiatan ini menggunakan bahan yang mudah didapat dan sudah tersedia, yaitu krayon dan pensil warna, sehingga tidak menggunakan step cara pembuatan. Kemudian, saya akan menyampaikan langkah-langkah kegiatan. Pada tahap ini, langkah-langkah kegiatan sangat mudah, yaitu yang pertama, siapkan krayon dan pensil warna. Kemudian, letakkan krayon dan pensil warna pada tempat serta dengan jumlah yang berbeda. Misalnya, krayon disiapkan dengan jumlah yang lebih banyak dari pensil warna. Selanjutnya, mintalah anak untuk mengamati jumlah atau banyak sedikitnya krayon dan pensil warna tersebut. Sehingga nanti anak akan dapat menyimpulkan sendiri dari perbandingan banyak dan sedikitnya benda. Atau jika anak tidak mampu menyimpulkan sendiri, kita bisa membantu anak untuk menghitung dari jumlah krayon tersebut dan pensil warna tersebut. Sehingga nanti secara tidak langsung anak akan dapat menyimpulkannya sendiri. Sekian dari saya, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Dilanjutkan dulu yang lainnya. Yang tadi sudah oke ya, sudah bisa untuk mengajarkan konsep perbandingan kepada anak. Yuk lanjut. Saya, Bu. Silakan Mbak Bintang. Sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Bintang Arsa Maharani, NIM 1911061032, nomor absen 16. Di sini saya mengambil konsep perbandingan besar dan kecilnya bola plastik. Adapun tujuannya bagaimana perbandingan besar dan kecil ukuran benda, serta menanamkan konsep perbandingan alat dan bahannya, yaitu bola besar seperti bola basket sehingga kecil. Kemudian ajak anak untuk mengamati ukuran bola yang ada, sehingga nanti anak akan dapat menyimpulkan sendiri dari perbandingan besar dan kecilnya benda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Om Santi.
Oke, terima kasih. Itu juga bisa ya kegiatannya ya. Selanjutnya. Ya, Ibu. Oke, silakan Mbak. Baik, sebelumnya di sini saya sudah membuat media yang sederhana. Di sini saya ingin mempraktekkan konsep banyak sedikit. Nah, di sini sudah ada beberapa koin. Nah, jadi di sini udah ada urutan A, B, dan C. Nah, dari sini kita bisa mengajari anak cara berhitung dan melihat. Pertama-tama kita siapkan beberapa koin. Nah, untuk yang A kita siapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 koin. Untuk yang B kita siapkan 8 koin dan untuk yang C kita siapkan 5 koin. Nah, di sini anak-anak kita ajak untuk menghitung jumlah masing-masing. Misalnya kelompok A berapa jumlahnya, kelompok B berapa jumlahnya, dan kelompok C berapa jumlahnya. Nah, anak-anak bisa berpikir dari jumlah masing-masing kelompok manakah yang lebih banyak dan manakah yang lebih sedikit. Sekian yang bisa saya sampaikan, Ibu. Terima kasih. Oke, ini bagus ya. Jadi sudah langsung ada tampilannya untuk mengenalkan jumlah banyak dan sedikit. Selanjutnya. Mungkin saya, Ibu. Baiklah, sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Francisca Anikadek Sonia Puranta Putri dengan NIM 1911061028 dan nomor absen 13. Adapun di sini nama kegiatannya membandingkan jumlah berdasarkan gambar menggunakan konsep matematika perbandingan kuantitatif. Adapun tujuannya yaitu mengenalkan mengenai konsep perbandingan pada anak dan mengetahui dasar pembelajaran dari perbandingan. Adapun di sini alat dan bahan yang digunakan yaitu kertas HVS yang bergambar dengan jumlah-jumlah yang berbeda. Yang kedua ada papan kayu, yang ketiga ada kain flanel, yang keempat ada paku, yang kelima ada kertas manila, dan yang keenam ada spidol. Yang dimana dari pembuatan papannya itu, papan dengan ukuran tertentu dilapisi dengan kain flanel. Kemudian diberikan tulisan yang lebih banyak dan yang lebih sedikit. Kemudian kita siapkan di tengahnya paku yang tertancap. Adapun langkah-langkah cara memainkannya yaitu yang pertama, menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu perbandingan. Yang kedua, menerangkan mengenai permainan yang akan dimainkan kepada anak, mulai dari papan dan juga kertas HVS yang sudah bergambar dengan jumlah yang berbeda. Yang ketiga, guru memberikan pertanyaan pada masing-masing siswa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan mengenai perbandingan tersebut. Dan yang keempat, setelah anak berhasil menjawab dengan benar, tancapkan kertas HVS sesuai dengan keterangan yang lebih banyak dan yang mana tergolong yang lebih sedikit. Sekian, Ibu. Terima kasih. Om Santi, 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 Om. Santi, terima kasih. Sudah bagus ya. Jadi saya yakin semuanya juga pasti bisa. Selanjutnya. Saya, Ibu. Oke. Mbak Trisna. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nilu Trisna Anggreni, absen 4. Di sini saya membuat rancangan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan konsep perbandingan informal. Dengan nama kegiatan menghubungkan sebuah perbandingan dari benda yang sejenis. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah yang pertama, mengenalkan mengenai konsep perbandingan pada anak. Yang kedua, agar anak mengetahui perbandingan dari suatu benda, baik dari segi ukuran, berat, tekstur, dan karakteristik lainnya. Kemudian, yang ketiga, anak mampu mengutarakan pendapatnya mengenai perbandingan dari suatu benda melalui pengamatan yang dilakukannya. Kemudian, adapun alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama yaitu lembar kerja yang sudah disiapkan, dan yang kedua adalah alat tulis. Kemudian ada pun langkah-langkah kegiatan dari rancangan ini adalah yang pertama, kita dapat menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan konsep perbandingan yang dikaitkan dengan kegiatan yang akan dilakukan hari ini.
Kemudian, bagikan lembar kerja yang akan digunakan dalam kegiatan ini kepada anak. Dan yang ketiga, guru dapat menjelaskan mengenai bagaimana cara mengerjakan lembar kerja tersebut. Dan yang keempat, guru dapat mengajak anak untuk mengamati bersama gambar-gambar benda yang ada pada lembar kerja tersebut. Kemudian, mengidentifikasi benda-benda sejenis yang memiliki perbandingan lalu dihubungkan menggunakan garis. Setelah itu, minta anak untuk menceritakan perbedaan dari kedua benda tersebut. Sebelumnya, saya ingin menampilkan lembar kerja yang sudah saya buat sebelumnya. Saya ini kan share screen aja ya, Mbak. Saya jadikan co-host ya. Lembar kerjanya ada di laptop, Ibu. Saya pakai HP soalnya. Oh gitu, oke. Ini apakah terlihat jelas, Ibu? Ya, bisa. Jadi ini adalah lembar kerja dari rancangan kegiatan pembelajaran sudah saya buat, di mana ada gambar-gambar seperti sofa, kemudian ada pohon kelapa, ada celana panjang, kemudian ada galon air, selanjutnya ada vas bunga, dan kursi kayu, kemudian paku, celana pendek, botol air, dan palu. Dan nantinya anak dapat menghubungkan masing-masing benda ini dengan menarik garis sesuai dengan karakteristik yang dimiliki dari karakteristik perbandingan yang dimiliki oleh benda-benda tersebut. Misalnya sofa memiliki karakteristik empuk dan dibandingkan dengan kursi kayu yang memiliki tekstur lebih keras. Kemudian ada pohon kelapa yang memiliki karakteristik tinggi. Kemudian nanti dibandingkan dengan menarik garis dengan vas bunga atau bunga yang ada dalam pot yang lebih rendah. Kemudian ada celana panjang yang nantinya dibandingkan dengan celana yang lebih pendek. Seperti itu, Bu. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Nanti instruksi ke anaknya gimana, Mbak? Jadi nanti anak diminta mengamati terlebih dahulu gambar-gambar benda yang ada di lembar kerja tersebut. Kemudian dari sana minta anak untuk mencari mana benda yang memiliki benda yang sejenis, misalnya sofa dan kursi itu sama-sama merupakan benda yang digunakan untuk tempat duduk. Kemudian galon air dengan botol air itu sama benda yang fungsinya sama untuk menampung air tapi memiliki volume yang berbeda. Jadi galon lebih berat dan botol air lebih ringan, seperti itu, Bu. Instruksinya ke anak gimana dulu? Jadi kan kita kalau misalnya, nah ini contoh yang bagus ya, artinya kita bisa belajar. Ketika kita akan menginstruksikan sesuatu kepada anak, usahakan instruksi yang ini kan untuk anak usia berapa? 5. Anggaplah yang paling besar itu 5-6 tahun. Untuk anak yang usia 5-6 tahun pun, instruksi yang harus kita sampaikan itu benar-benar harus singkat, padat, dan jelas. Misalnya seperti ini, kalau saya paham, kita paham semua ya, maksud dari kegiatan ini adalah untuk membuat anak melakukan pengamatan terlebih dahulu, kemudian mencari hubungan antara benda-benda yang memiliki istilahnya lawannya gitu ya, lawan dari benda-benda tersebut. Nah, tapi instruksinya itu nanti tolong ya Mbak dibuat yang sederhana gitu ya. Jadi anak-anak diminta untuk silakan diamati, nanti harus membuat ini, harus begini, harus begini. Nah, itu harus singkat, padat, dan jelas. Itu aja sih tambahan dari saya ya Mbak ya. Terima kasih, sudah bagus. Selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Giliran selanjutnya dari siapa? Baik, mungkin dari saya, Ibu. Silakan. Baik, sebelumnya selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nila Putu Dian Widnyani dengan NIM 1911061023 absen 9. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbandingan besar dan kecil buku gambar dan buku tulis. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada anak mengenai bagaimana perbandingan dari besar dan kecil suatu benda, serta pada kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan konsep
Suaranya menghilang ya, Mbak. Kecil Ibu ya. Suara teman-teman yang lain apakah bisa mendengar atau sinyal saya yang jelek ya? Memang Sudah kecil terdengar, suaranya, Ibu? Bu. Belum, Bu. Tes. Halo, Halo Ibu. Apakah kedengeran sudah nggak teman-teman yang lain? Tidak, Suara Ibu. kecil, Ibu. Kecil sekali, Bu. kecil sekali ya? Mbak Dian mungkin speakernya bisa didekatkan? Sudah full mic Ibu. Halo. Halo. Ya. Sudah full? Ya, Sudah. 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 Oke. Silahkan dilanjutkan. Lanjutkan apa ulang dari awal saja Ibu? Diulang aja, Mbak. Ya. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbandingan besar dan kecilnya dari buku tulis dan buku gambar. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada anak mengenai bagaimana perbandingan dari besar dan kecil suatu benda. Serta pada kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan konsep perbandingan dengan cara yang menyenangkan. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada buku tulis, yang kedua ada buku gambar. Nah, kemudian kemudian cara pembuatannya. Karena menggunakan bahan yang mudah didapat dan sudah tersedia yaitu buku tulis dan buku gambar sehingga tidak menggunakan step cara pembuatan. Nah, adapun langkah-langkah kegiatan. Yang pertama, siapkan buku tulis dan buku gambar. Pada tahap ini, kita bisa meletakkan buku tulis dan buku gambar pada tempat yang setara. Misalnya, buku tulis dan buku gambar diletakkan di atas meja. Selanjutnya, mintalah anak untuk mengamati besar dan kecilnya dari buku tulis dan buku gambar tersebut. Sehingga nanti anak akan dapat menyimpulkan sendiri bahwa perbandingan besar dan kecil benda tersebut. Baik, terima kasih Bu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih. Sudah bisa ya itu digunakan. Selanjutnya ada lagi? Mungkin dari saya, Ibu. Oke, silakan Mbak Sarlita. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Selamat pagi, Bu dosen dan rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Sarita Fitrian dari nomor absen 11. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan yang setelah saya buat, yaitu saya menggunakan perbandingan informal dengan membandingkan dari benda terkecil hingga terbesar. Adapun tujuannya yaitu memberikan pemahaman bagi anak dengan bagaimana cara mengurutkan benda dari yang terkecil hingga benda yang terbesar kepada anak usia dini. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu hanya benda berupa mainan mobil-mobilan. Langkah-langkahnya yaitu saya yang diawali dengan menanyakan kepada anak usia dini benda mana yang paling kecil hingga terbesar. Setelah itu, jika anak usia dini sudah mengetahui benda mana yang paling kecil dan benda yang paling terbesar, maka saya meminta anak usia dini untuk membariskan mobil-mobilan tersebut untuk mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Seperti itu, Bu. Sekian presentasi. Mengurutkan benda ya? Iya, Ibu. Kecil sampai terbesar. Mengurutkan benda. Oke, tapi kalau misalnya mengurutkan itu nanti ada sendiri konsepnya ya Mbak ya, ada konsep urutan. Jadi pola mengurutkan mulai dari terbesar ke terkecil, kemudian dari terkecil ke terbesar, terbanyak ke sedikit. Nah, itu adalah urutan. Kalau misalnya perbandingan berarti ada dua atau lebih objek yang bisa dibandingkan oleh anak, melihat perbedaan-perbedaan di antara objek tersebut, gitu ya. Oke, silakan selanjutnya. Mungkin dari saya, Ibu. Oke, silakan. Siapa dulu? Mungkin saya terlebih dahulu, Ibu. Saya di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Yeni Maelsa Nibrutangin, NIM 1911061012 absen 05. Nah, kegiatan yang saya rancang itu yaitu mengenai konsep kecepatan dan lambat. Kegiatannya ini bertujuan untuk
mengajarkan kepada anak mengenai konsep kecepatan dan kelambatan, dan juga memperkenalkan kepada anak konsep perbandingan. Alat dan bahan yang bisa digunakan itu sangat sederhana. Yang pertama yaitu bola basket, dan yang kedua itu yaitu kertas yang diremas-remas sehingga membentuk bulat atau membentuk lingkaran. Nah, kegiatan yang dapat dilakukan itu yaitu mengajak anak untuk menggulingkan bola basket dan mengajak anak untuk menggulingkan kertas yang telah diremas sebelumnya tadi, dan melihat perbandingan mana yang lebih cepat menggelinding antara bola basket dan juga bola yang diremas dan juga kertas yang diremas tersebut. Kegiatan yang lain yang dapat dilakukan untuk mengajarkan kepada anak mengenai konsep cepat dan lambat ini, yaitu kegiatan bermain antara berlari dan berjalan. Kegiatan ini dapat juga dilakukan mengajak setiap anak, memilih 2 anak untuk berlari dan berjalan bersamaan. Nah, tentunya anak yang berlari akan berbeda kecepatannya dengan anak yang berjalan. Demikian yang dapat saya sampaikan, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah bisa ya, jadi lebih cepat, lebih lambat. Ada lagi yang belum? Saya, Ibu. Oke, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ida Yuman Sinta Dewi dengan NIM 1911061025. Di sini saya menggunakan konsep perbandingan informal, yaitu perbandingan banyak dan sedikit buah jambu dan buah apel. Adapun alat dan bahannya yaitu buah jambu dan buah apel. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada anak mengenai bagaimana perbandingan dari banyak dan sedikitnya jumlah benda, serta pada kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan konsep perbandingan dengan cara yang menyenangkan. Selanjutnya ada pun langkah-langkah yang dapat dilakukan. Pertama-tama kita dapat menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan konsep perbandingan, terutama mengenai banyak dan sedikit. Kemudian minta anak untuk menghitung masing-masing dari buah jambu dan buah apel. Selanjutnya guru memberikan pertanyaan untuk membandingkan buah mana yang lebih banyak, buah jambu atau buah apel. Sekian dari saya, Ibu. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ada yang belum? Saya, Ibu. Monggo, silakan. Sebelumnya, Om Swastiastu. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Novia Kadek Widyastuti Rahayu dengan NIM 191106127 nomor absen 12. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan yang sudah saya buat, yaitu saya menggunakan perbandingan informal dengan perbandingan kaku dan lentur. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada anak mengenai bagaimana perbandingan dari kaku dan lentur pada benda, serta pada kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan konsep perbandingan dengan cara yang menyenangkan. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu kertas karton, kertas HVS, dan kipas angin. Cara pembuatannya, kegiatan ini tidak mengambil step cara pembuatan karena bahannya sudah tersedia, yaitu kertas karton, kertas HVS, dan kipas angin. Adapun langkah-langkah kegiatan ini, siapkan 1 lembar kertas karton dan 1 lembar kertas HVS pada tahap 1. Siapkan 1 lembar kertas karton dan 1 lembar kertas HVS digantung bersebelahan, kemudian berhadapan dengan kipas angin. Selanjutnya, mintalah anak untuk mengamati pergerakan pada 2 kertas tersebut, yang manakah kertas yang lentur karena kipas angin, dan yang manakah kertas yang kaku meskipun sudah terkena kipas angin. Sehingga nanti anak akan dapat menyimpulkan sendiri dari perbandingan kaku dan lentur pada 2 benda tersebut. Sekian dari saya, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Ini berarti kaku, lentur ya. Oke, sip. Ada lagi yang belum? Baik, saya Ibu. Oke, silakan. Baik, sebelumnya Om Swastiastu, selamat siang Ibu dosen serta rekan-rekan sekalian. Di sini saya menggunakan perbandingan informal. Nama kegiatannya permainan plastisin. Rancangan yang akan saya lakukan adalah mengenalkan perbandingan ukuran besar dan kecil. Tujuannya, yang pertama mengenalkan mengenai konsep perbandingan pada anak. Yang kedua, agar anak mengetahui perbandingan ukuran besar dan kecil. Dan yang ketiga, anak mampu mengutarakan pendapatnya mengenai perbandingan melalui kegiatan ini. Bahannya yaitu plastisin. Langkah kegiatannya yang pertama,
mengajak anak untuk membentuk plastisin berbentuk bulat dengan ukuran besar. Langkah yang kedua, mengajak anak untuk membentuk plastisin berbentuk bulat dengan ukuran kecil. Dan yang ketiga, setelah itu meminta anak untuk menceritakan perbedaan ukuran dari kedua benda tersebut. Hal yang dapat dipecahkan dari kegiatan ini yaitu anak mampu memecahkan masalah membentuk ukuran plastisin menjadi bulat. Baik, sekian dari saya, Ibu. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Mbak. Udah bisa ya itu ya. Ada lagi yang belum? Ada, Ibu. Udah habis? Siapa lagi yang belum? Saya belum, Ibu. Oke, monggo silakan. Baik, sebelumnya selamat siang Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Sebelumnya perkenalkan nama saya Eni Adelina Bersulayang, nomor absen 14. Di sini saya akan menjelaskan konsep perbandingan informal tentang membandingkan panjang dan pendek sebuah buku. Tujuan dari perbandingan tersebut adalah agar anak mengetahui perbandingan panjang dan pendek suatu buku. Alat dan bahan yang digunakan adalah gunting, kertas origami, dan 2 buku yang berbeda panjangnya. Cara kerjaannya adalah, yang pertama, guru akan menyusun kertas origami yang telah dipotong di samping buku. Lalu anak-anak diajak untuk menghitung kertas origami yang telah disusun di samping buku. Maka jumlah yang didapat dari masing-masing kertas origami yang telah disusun, masing-masing buku akan berbeda dan guru menanyakan kepada anak mana jumlah kertas origami yang lebih banyak yang terdapat di samping buku. Selain itu, guru juga menanyakan kepada anak mengenai mana buku yang lebih panjang antara buku A dan buku B. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Bisa. Yang lainnya ada yang belum? Sudah semua sepertinya ya? Saya belum, Ibu. Oh, Dania, silakan, Mbak. Perkenalkan, nama saya Nikoma Dania Yuning Tias, nomor absen 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan informal. Pertama, tujuannya itu memberikan pemahaman kepada anak usia dini mengenai bagaimana perbandingan dari pendek dan panjangnya sebuah penggaris. Alat dan bahan yang digunakan yaitu penggaris, dan cara pembuatannya itu tidak ada dikarenakan sudah ada alat dan bahannya itu sudah ada. Nah, di sini langkah-langkahnya itu yaitu siapkan penggaris dan suruh anak untuk mengukur panjang dan pendeknya penggaris dengan jengkal tangan anak-anak, dan anak akan membandingkan penggaris mereka dengan penggaris temannya. Setelah itu anak akan menyimpulkan bahwa yang mana lebih panjang antara penggaris mereka atau penggaris temannya. Gitu, Ibu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Mbak Dania. Oke, sudah semuanya? Sudah, Ibu, sudah semuanya. Sudah semua. Baik, terima kasih teman-teman. Tadi itu sudah pemaparan yang luar biasa ya. Jadi saya yakin semuanya sudah paham. Karena memang konsep-konsep ini sangat sederhana ya. Untuk kita sederhana, bagi kita sederhana, karena itulah konsep-konsep dasar dalam matematika anak usia dini. Tantangan kita tetap bagaimana kalian bisa membuat sesuatu atau konsep yang sifatnya abstrak gitu ya. Kalau matematika kita sepakati yakin bersama bahwa matematika itu sesuatu yang abstrak sekali. Nah, tantangannya adalah itu, bagaimana mengkonkretkan sesuatu yang abstrak sehingga memudahkan anak untuk menyerap informasi-informasi yang ingin kita sampaikan. Oke, teman-teman, untuk pertemuan kali ini konsep perbandingan cukup itu. Adakah yang ingin kalian tanyakan sebelum kita akhiri dan saya berikan tugas? Dari saya tidak, Ibu. Tidak ada ya? Tidak, dari saya tidak, Ibu. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri ya. Dan jangan lupa setiap akhir perkuliahan itu saya pasti akan minta
makalah untuk topik kita, kemudian kegiatannya juga jangan lupa. Gitu ya. Baik, kalau tidak ada, terima kasih semuanya. Bisa di-on-kan kameranya. Ini karena pertemuan kita terakhir. Saya minta maaf ya teman-teman kalau ada perkataan saya yang tidak berkenan gitu. Kita buat kenang-kenangan dulu. Bisa di-on-kan semua kameranya. Biar saya screenshot ya untuk laporan kita ke Undiksa dan UNED, Universitas Jember, bahwa kita sudah menyelesaikan sharing teacher kita untuk pertemuan ini. Mohon maaf Ibu, saya tidak bisa mengaunkan kamera. Kenapa nih? Saya masih di luar Ibu. Oke, yang lainnya sudah ini ya. Baik, saya ini ya, saya lihat ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, gaya bebas. 1, 2. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi, mungkin nanti kalau ada kesempatan kita bisa sharing lagi dengan MOU yang lainnya ya, karena dari Kampus Merdeka ini, program Kampus Merdeka ini akan ada banyak kerjasama antar universitas, entah itu dalam pembelajaran, magang, dan lain sebagainya. Saya berharap kerjasama ini tidak berhenti sampai di sini, bisa berlanjut untuk ke depannya nanti. Saya juga minta ini ya, angket ya teman-teman terkait dengan pembelajaran kita selama 3 kali pertemuan ini. Silahkan disampaikan seperti apa metode saya mengajar, kemudian hal-hal yang terkait dengan pembelajaran silahkan diberikan komentar tanpa nama ya. Nanti satu kertas itu diganti aja dari misalnya dari Mbak Ani dulu, nanti di share ke siapa, sehingga dalam satu halaman itu kan diketik toh, jadi saya tidak tahu siapa, tidak akan berpengaruh untuk apa-apa. Ini hanya murni untuk bagaimana saya melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran ke depannya nanti. Jadi masukan-masukan dari kalian itu akan sangat berarti untuk saya. Gitu ya teman-teman ya. Nanti Mbak Ani tolong sekalian dikirimkan, di-store-kan dengan tugas-tugas yang tadi ya. Nah, Ibu, untuk Nika saya buatkan filenya. Boleh. Ya. Oke teman-teman, terima kasih ya semuanya. Senang bertemu dengan kalian, senang juga bisa berbagi. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu. Om Santi, Om. Terima kasih. Sama-sama.